Ada saatnya kita sering mendengar beberapa ungkapan-ungkapan orang tua kita yang ada kalanya mungkin hari ini bagi kita rasional tidak rasional gitu. Contoh, ada beberapa ungkapan, contohnya tong sok dahar di lawang panto, tong sok cicing di lawang panto, nanti nonton jodoh kan gitu. Atau ada lagi lamun lalaki, kalau laki-laki tidak boleh dahar tungir kan gitu. Ada lagi contohnya sapu yang bersih, Pak. Sapu yang bersih. Sapu tong ditinggalkeun. Ya, kudu dibereskeun pagaweanana. Oh, nu suami nu berewokan kan gitu. Ada lagi contohnya dulu paling nikmat itu kalau ngerujak bareng, Jis. Ngerujak bareng dina coet, pas udah beres teh pang nikmat-nikmat teh kudu disanguan teh sangu garing. Gitu. Jeung kerupuk kan gitu. Tapi sok dicarek ku kolot. Atau sok dari na coet, bisa menangkan ini atau menangkan randa kan gitu. Nah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya ketika kita mendapatkan informasi itu dari orang tua, kita nggak pernah menanyakan rasionalitasnya seperti apa, gitu. Tetapi sampai sekarang kita nggak pernah mempertanyakan. Apalagi hari ini kalau orang tua kita sudah tidak ada, ini kita tidak menanyakan. Sehingga bahwa ungkapan-ungkapan itu seolah jadi amanat bagi kita. Tapi kalau kita bedah, ungkapan-ungkapan seperti itu sebetulnya ada beberapa rasional sih yang bisa kita terima hari ini. Kang Agus contohnya, tong cicing dan lawang panto. Secara logika, rumah-rumah dulu kan biasanya pintunya tidak terlalu besar. Gitu. Makanya kalau ada orang di depan pintu, matang halangan, jelema nu erek asup. Komo bari dahar di dinya mah sambil makan di situ. Berarti kan otomatis lamun kadupa kumaha. Nah, artinya bahwa dirinya seolah-olah rasionalitasnya seperti itu. Walaupun kalau hari ini dikorelasikan dengan nongtot jodoh mah gitunya teka panggih ya ta. Nongtot jodohna kumaha kan gitu. Karena malah kalau di depan pintu malah menjadi pajangan di luar kan gitu. Jadi katingali kan gitu. Nah, terus jangan makan dina coet contohnya. Kayak menangkeun randa atau nini sarua lamun dahar tungir lamun hayamna padahal lamun dahar tungir pangpupukna eta teh gitu. Eta mah para gini nini jeung aki-aki cenah daharna cenah naon urang ngelehan meureun anu ngora gitu sabab meureun eta panghipu-hipuna dagingna pas palebadinya teh kan gitu. Nah, artinya ungkapan-ungkapan itu kan ada yang kadang-kadang rasional, ada yang tidak. Tetapi yang kita garis bawahi di situ sebetulnya ungkapan-ungkapan itu tidak tertulis. Ungkapan-ungkapan itu hanya dari mulut ke mulut, gitu loh. Tapi sampai sekarang masih hidup, gitu loh. Kadang-kadang ketika kita melakukan itu juga ada sebuah proses ngerem dalam diri kita, seolah-olah, tong ieu dicari ku kolot, gitu loh. Padahal itu tidak tertulis. Nah, ini sebetulnya kalau kita garis bawahi, kenapa ungkapan itu bisa digunakan oleh masyarakat sampai sekarang? Kenapa yang peraturan-peraturan yang tertulis malah punishment-nya juga sudah ada kan gitu, malah kadang-kadang dilanggar. Nah, artinya bahwa ini ada bahan bacaan bagi kita semuanya bahwa membuat peraturan itu harusnya memang harus hidup di masyarakat. Mungkin saja peraturan-peraturan yang tertulis hari ini banyak yang tidak tersosialisasikan atau hanya menggunakan pemerintahan saja sosialisasinya. Berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang tadi gitu loh, tersosialisasikannya dari mulut ke mulut. Diwariskan dari orang tua ke anaknya, anaknya nanti diwariskan lagi ke anaknya dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi ungkapan itu sampai ada. Saya pribadi saja Jis contohnya. Saya dulu nggak pernah menanyakan secara rasional. Contoh, saya dulu diingetin kalau ngebangun rumah atau bikin rumah atau milih rumah untuk tempat tinggal jangan di bawah jalan. Gitu loh, jangan di bawah jalan. Gitu, harus di atas jalan. Nah, saya nggak pernah menanyakan rasionalnya apa. Gitu loh. Tetapi mungkin hari ini ketika saya tidak menanyakan itu seolah-olah jadi amanat bagi saya. Gitu, jadi amanat bagi saya yang hari ini kita interpretasi rasionalitasnya sendiri. Contoh mungkin saja, kalau hari ini membangun rumah di bawah jalan dengan kondisi kendaraan yang begitu banyak, hari ini mungkin faktor kecelakaannya bisa tinggi. Kan gitu. Atau kalau rumah di bawah jalan hari ini berarti dataran rendah. Mudah kebanjiran kan gitu.
Bagus, walaupun airport kan bisa aja rumahnya ditingkatkan 2 kan gitu. Nah, akhirnya tapi yang paling menarik itu ungkapan-ungkapan ini masih hidup gitu loh sampai sekarang. Gitu. Tong kieu dina tangkal nu gede, tong ngiihan tangkal dan yang lain-lainnya. Atau jangan nebang pohon seenaknya yang kira-kira usianya udah tua gitu kan air penungguna. Nah, ini jadi bacaan kita semua. Ternyata ungkapan-ungkapan dari orang tua kita itu masih hidup. Masih ada sampai sekarang. Nah, artinya bahwa kenapa kita nggak bisa memberikan semacam filosofis yang kita ambil ketika membuat sebuah peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan yang lain-lainnya, itu dibuat seperti itu. Artinya sosialisasi itu biarkan dari mulut ke mulut. Sehingga ketika dari mulut ke mulut, maka regulasi itu atau aturan itu bisa hidup gitu loh. Nah, ternyata aturan itu bisa digunakan, aturan itu bisa jadi role model untuk tata aturan masyarakat hari ini ketika dia hidup aturannya. Nah, mungkin saja hari ini banyak peraturan-peraturan yang tidak hidup, bahkan masyarakat tidak tahu. Sehingga mungkin bukan melanggar, tapi memang karena ketidaktahuan. Itu ketika proses-proses yang terjadi. Tapi kalau dari bacaan-bacaan hari ini banyak orang yang nurut, contohnya Pak Agus. Ketika aturan itu tersosialisasi dengan benar. Contoh lampu merah saja Kang Ajis. Gitu. Orang akan berdiam ketika ada lampu merah. Tetapi ketika lampunya hijau dia akan jalan. Iya kan? Jadi mau dipastikan siapapun ketika ada lampu merah yang mau kendaraan pasti berhenti. Artinya apa? Semua tahu. Bahkan anak-anak kecil pun hari ini itu sudah tahu. Artinya peraturan ini tersosialisasikan dengan baik, gitu loh, sehingga masih hidup, gitu. Ini bacaan-bacaan saja, gitu. Ada nggak fenomena-fenomena, Ajis Agus hari ini, yang kira-kira sesuatu yang masih hidup di masyarakat tapi masih digunakan, walaupun kita sendiri bingung rasionalnya seperti apa, gitu. Pernah kan gitu ya, kan udah yang udah meninggal, yang diomongkan gitu, jangan ya memang secara agama juga nggak boleh, secara agama juga tidak boleh, karena orang yang sudah meninggal, ketika hari ini kita berbuat dolim, mending kalau benar, kalau itu jadi fitnah, rek mentah hampurana orang kumaha, kan gitu. Dan memang secara adab juga kalau orang sudah meninggal tidak boleh diomongkan. Komo nu goreng nama, ainu alus nama tenanawan. Mudah-mudahan ketika sesuatu yang bagusnya diobrolkan bisa jadi amal soleh. Kange manehna di alam kuburna, kan gitu. Tapi pantangan bagi orang-orang tua dulu juga mungkin rasionalitasnya ke situ. Karena memang adab di dalam agama juga ada. Walaupun sering dibumbu-bumbui lah. Ada kalau mau diomongkan mereka esok datang kan gitu. Nah, kalau dalam ajaran agama tentang yang gaib, ya setan ini dan iblis ini diberikan hak oleh Allah untuk mengganggu manusia. Makanya biasanya ketika kita sudah membuat semacam seperti itu, biasanya sudah kejadian karena memang jin atau iblis juga mengganggu manusia agar terpengaruh dengan itu. Artinya apa? Tujuan untuk menggeser apa? Menggeser tentang keimanan kita, tauhid kita. Kenapa untuk di Indonesia hal-hal mistik kayak gini teh sangat-sangat dipercaya gitu kan? Mereka masih dipercaya dulunya. Jika misalnya ada ke jalan, terus jalan proyek terus ada lubang, ada kecelakaan, ya kan misalnya karena dia entah itu kondisi benar bawa motor ngebut, terus ngantuk dan sebagainya. Tapi ngomong teh, ayo menunggunya mata tumbal. Dan akan lebih percaya hal itu gitu kan daripada hal sebenarnya logis gitu kan. Nah, Indonesia lebih percayakan hal itu kan. Ya memang itu salah satu karakter daerah-daerah yang agraris. Religiusitasnya itu muncul di situ. Artinya apa? Tanda kutip ya. Artinya bagaimana dia memberikan gambaran tentang sesuatu yang gaib. Itu sering digambarkan. Mungkin saja orang celaka di situ karena memang teritorial atau kondisi jalannya seperti itu sehingga mudah untuk celaka. Kadang-kadang mau lewat situ juga psikologisnya udah takut duluan sehingga meureun aya lobang gede gitu katingali jis gitu. Terus bawa kendaraan juga dicepot karena sieun dan yang lainnya.
akhirnya psikologis itulah sebetulnya yang banyak membuat celaka gitu. Karena kalau kita psikologisnya stabil, maka bawa kendaraan kan harus stabil gitu. Ketika stabil ya memang akan lebih kecil peluang celakanya. Tapi ketika psikologis kitanya tidak siap, kalau sedang marah, sedang ketakutan, atau terlalu senang juga nggak boleh juga. Akhirnya mungkin saja ketika psikologisnya memang tidak stabil, ya bawa kendaraan juga tidak stabil. Dan itu rawan untuk kecelakaan. Gitu.